Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dan para sahabat belajar La ilaha illallah baru setelah 13 tahun di Madinah muncul ayat-ayat syariat. Syariat umroh, syariat haji, syariat puasa, syariat tilawah, syariat hijab. Sehingga ketika ayat hijab turun, perempuan-perempuan yang sudah belajar La ilaha illallah selama beberapa tahun tidak lagi sulit untuk menerapkannya. Begitu ayat hijab turun dibacakan oleh Nabi di dalam masjid, semua sahabat-sahabat mendengar itu dengan sangat perhatian. Lalu mereka semuanya pamitan, ya Rasulullah kami ingin pulang. Ngapain pulang? Mau ngasih tahu ke istri-istri kami supaya berhijab. Emang kamu punya istri? Oh ya enggak. Ada yang jomblo berharap punya istri, terus ngasih tahu ke siapa yang jomblo-jomblo? Itulah kasihannya ya. Enggak bisa ngasih tahu ke kakaknya, adeknya, apalah siapalah. Mantannya mungkin. Pulang ngasih tahu ke istri-istri mereka, saudari-saudari mereka, putri-putri mereka. Dan perempuan yang mendengar ayat ini dibacakan langsung menutup kepala mereka dengan benda apapun yang ada di tangannya. Mau jemuran, mau baskom, mau apa, pokoknya pegang apa, tutup langsung. Hijab. Kenapa? Ini perintah Allah. Gak mungkin Allah memerintahkan kita sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Itu aja pertimbangannya. La ilaha illallah. Bukan kenapa? Kan lebih nyaman gak pakai hijab. Kan ini, kan itu. Enggak. Satu aja alasannya. Alasan la ilaha illallah. Kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Itu dampak dari la ilaha illallah. Dikasih perintah sesulit apapun. Termasuk Zainab dengan Zaid bin Harisah. Pernah kan baca kisah Zainab di surat Al-Ahzab? Mungkin kapan-kapan kita bahas itu. Efek dari la ilaha illallah. Tiba-tiba Nabi datang kepada Zainab. Sebetulnya Zainab ini ada hati kepada Nabi Muhammad. Siapa sih yang gak punya hati untuk Rasulullah ya? Semua cewek juga pasti mengidam-idamkan pengen jadi istri Nabi. Karena otomatis istri Nabi itu adalah dijamin surga. Siapa yang gak pengen jadi istri Nabi? Di surga nanti punya rumah, satu rumah dengan Nabi. Kan keren banget. Kita bisa jadi tetangga Nabi aja di surga udah keren banget. Apalagi serumah dengan Nabi. Semua cewek juga pengen jadi istri Nabi, termasuk Zainab. Dan itu hal yang wajar. Pas Nabi datang ke rumah Zainab, Zainab udah kegeeran. Nabi bilang kepada keluarga Zainab, saya ingin melamar Zainab. Zainab udah bahagia. Untuk Zaid, untuk Zaid bukan untuk Rasulullah. Zaid? Siapa Zaid? Anak angkatnya Nabi Muhammad SAW, bekas budak. Mirip-mirip dengan Julaibib. Julaibib itu edisi Madinah, Zaid itu edisi Mekah. Ada dua cowok jomblo yang sama-sama pernah diuji dengan masalah jodoh. Zaid edisi Makkiyah, Julaibib edisi Madaniyah. Dua-duanya jomblo. Dua-duanya orang biasa. Gak punya daya tarik. Followersnya gak ada. 0. Bukan selebgram sama sekali. Kata Rasulullah, aku melamar Zainab untuk putraku Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Nabi. Zainab menjawab apa? Ya Rasulullah, saya gak cinta sama Zaid. Jawaban yang sangat wajar kan? Dan jawaban yang paling sering kita dengar sekarang kan? Maaf ya, aku gak ada perasaan, kita jadi adik kakak aja. Itu kan standar ya. Standar banget lah kayak gitu-gitu. Maaf ya, kita jadi temenan aja. Maaf ya, aku gak ada perasaan apa-apa selama ini. Maaf ya, dan segala macam. Dengan bahasa-bahasa halus tapi nolak intinya. Kenapa gak bilang aja, udah gak usah kesini lagi. Kan jelas sih. Ini dengan bahasa, ya Rasulullah, aku tidak cinta kepada Zaid. Karena cinta juga pertimbangan yang penting. Dan Nabi juga tidak mengizinkan kita menikahkan putri kita dengan seseorang yang putri kita tidak berkenan dengannya. Tetap harus ditanya, ya Rasulullah, saya tidak cinta dengan Zaid. Turun ayat, katakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, tidak ada kalimat yang keluar dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na. Nabi bacakan ayat ini kepada Zainab. Zainab mendengar, ya Rasulullah, Allah yang menyuruh ini. Ya kata Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kebayang gak tuh? Efek dari apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma kalimat zikir, bukan cuma kalimat doktrin ideologi, bukan cuma masalah teologi secara teoritis, bukan. Ini dampaknya kepada akhlak, dampaknya kepada ibadah, dampaknya kepada banyak pilihan hidup dari la ilaha illallah. Orang kalau nggak baik la ilaha illallah pasti susah memilih pilihan-pilihan dalam hidupnya. Kalau tidak baik la ilaha illallah pasti susah untuk berperangai, sabar, memaafkan. Itu semuanya ada hubungannya dengan la ilaha illallah. Sama kayak Abu Bakar ketika dia sakit hati kepada orang yang memfitnah anaknya.
Dia cari tahu siapa orang yang pertama menyebar hoax tentang Aisyah. Ketahuan, dilaporin, diperkarakan sama Abu Bakar. Tiba-tiba turun ayat dari Allah. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya gara-gara sakit hati. Hendaklah dia berlapang dada dan memaafkan. Itu perintah Allah. Berlapang dada dan memaafkan. Terus konsekuensinya apa? Balasan janji Allah apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka jika Allah memaafkan juga kesalahan-kesalahan kamu? Jadi deal-dealannya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Enak aja saya maafin dia, untung di dia, rugi di saya. Enggak. Kalau kita transaksinya dengan makhluk, kita rugi. Tapi kalau kita transaksinya dengan Allah, kita untung. Libatkan Allah dalam urusan kita. Dan ini gak mungkin kita lakukan kalau gak baik. La ilaha illallahnya. Allah nawarin kepada Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tadinya Abu Bakar kesel banget sama tuh cowok. Terus turun ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Abu Bakar berat. Tiba-tiba Allah katakan, ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum? Bala ya Rabb. Kata Abu Bakar, tentu ya Allah, kalau gitu saya akan maafkan demi supaya Allah memaafkan kesalahan saya. La ilaha illallah. Zainab, sami'na wa ata'na. Ya udah, saya terima Zaid ya Rasulullah. Alhamdulillah. Datang Nabi ke Zaid, Zaid mau nggak nikah sama Zainab? Sebetulnya mau banget, tapi nggak pede. Zaid takut Zainab nanti jadi terpaksa menikah dengan Zaid, jadi nggak nyaman. Zaid juga nggak mau menyulitkan Zainab. Ya Rasulullah, saya nggak pantas untuk Zainab. Kata Zaid. Dibacakan lagi ayat ini. Ya Zaid, ini perintah Allah. Oh gitu ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Buat Zaid sih gampang lah ya. Udah ada legalisasi ini dari Allah. Kalau gitu, ini bukan saya ya Rasulullah yang mau ya. Allah kan yang nyuruh. Nah, saya emang nggak mau maksa gitu ya. Tapi kalau Allah yang nyuruh, ya udah, apalagi saya nggak punya pilihan dong gitu. Padahal Zainab, siapa sih yang gak mau cowok sama Zainab? Nikahlah Zainab dengan Zaid. Dan yang menjadi semacam khutbah nikahnya adalah Rasulullah SAW. Kebayang gak Zainab tuh punya hati ke Rasul, tapi Rasul yang mengkhutbahi nikah Zainab dengan orang yang Zainab gak cintai. Kebayang gak perasaan Zainab tuh? Ketika akad nikah, Nabi jadi saksi. Saya terima, kata Zaid, nikahnya Zainab binti Jahsy dan segala macam. Zainab, kebayang gak ada Nabi di situ? Lalu setelah selesai akad nikah ditanya kepada Nabi, sah ya Rasulullah? Sah. Dan Nabi juga gak mau mempersulit. Gak sah. Kenapa? Harusnya sama saya. Enggak. Nabi orangnya fair. Nabi orangnya bijaksana. Orangnya dewasa. Gak kayak kita. Kita tuh bahaya banget jadi saksi kalau jadi mantan. Pasti gak sah. Dan Nabi gak gitu. Sah langsung di kali pertama. Kebayang Nabi memberi nasihat kepada Zainab, nasihat kepada Zaid. Zainab, aduh kenapa bukan Nabi, kenapa Zaid? Tapi apa? La ilaha illallah. Allah gak nyuruh sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Percaya banget. Itu la ilaha illallah. Udah percaya banget. Zainab yakin, ini perintah Allah. Ya sudah, saya lakukan. Walaupun bukan dengan Nabi. Padahal saya pengennya dengan Nabi. Kebayang gak sih pengen sama seseorang yang kita cintai banget, malah orang itu yang menjodohkan kita dengan orang yang kita gak pernah kebayangin. Amit-amit. Jangan dia ya Allah, jangan dia, dia. Kan berat tuh. Yang saya sering cerita, jangan saya. Pokoknya jangan Hanan, Hanan. Kenapa kok gitu? Karena dia bilang jangan saya bilang yang dia ya Allah. Akhirnya kita adu-aduan doa. Ya Ustadz, masa dilawan ya? Doanya lebih panjang, lebih sujudnya apa segala macam. Akhirnya jadi. Gak kebayang tuh buat Zainab. Kalau Zaid sih mungkin kebayang lah ya. Gimana happy-nya Zaid menikah dengan seorang cewek yang semua orang Mekah pengen nikahin dia. Tapi kalau Zainab, itu hari-hari yang sangat berat. Malam pertama gak kebayang buat Zainab. Zaid. Begitu Zaid datang, Assalamualaikum Zainab. Gimana tuh? Ini kalau kita lihat dari angle manusia ya. Karena Zainab juga manusia. Tapi semua emosional subjektif manusia redam dengan iman la ilaha illallah. Harapannya cuma satu, pasti ada kebaikan di sini. Pasti ada kebaikan di sini. Walaupun gak kebayang kebaikannya apa, pokoknya ada aja. La ilaha illallah. Nikah Zainab sama Zaid. Cekcok selama 1 tahun, gak pernah akur. Pulang kerja rame, berangkat kerja rame, pagi rame, sore rame. Gak cocok aja tuh Zainab sama Zaid. Berkali-kali datang berdua sama ke Rasulullah, ya Rasulullah nasihati kami. Udah dinasihati, pulang rame lagi. Di mobil aja berdua rame, macet apa segala. Ya udah nikmati aja, rame gara-gara macet. Terus aja kayak gitu. Pokoknya selama 1 tahun mereka sering percekcokan rumah tangga. Jadi kalau kita ngelihat
ada keluarga yang mungkin baru menikah kemudian bercerai, jangan menjudge mereka. Karena menikah itu ibadah, perintah Allah. Itu lebih baik daripada tidak menikah tetapi sudah melakukan banyak perbuatan dosa. Walaupun akhirnya nauzubillah ada hal-hal di luar dugaan, maka la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Mereka berani menikah muda aja, kita harus acungkan jempol. Mereka berani menikah muda aja, kita harus respect. Kan saya sering bilang no judgment, respect to other kan. Berani mengambil keputusan menikah muda, baru berhijrah udah langsung menikah. Itu bukti dari iman. Kenapa kita menjudge seolah-olah kita lebih baik dari dia? Emangnya kita berani melakukan hal yang mereka lakukan? Gak berani buktinya. Berarti dia lebih baik daripada kita. Walaupun kesudahannya, kalau mereka bercerai setelah menikah baru beberapa lama, ada yang lebih soleh dari mereka juga bercerai baru setahun menikah. Zainab dengan Zaid, dua-duanya dijamin surga. Dua-duanya dijamin surga. Pernikahan mereka cuma bertahan setahun. Setahun kemudian, Zaid datang kepada Rasulullah. Zaid bilang, ya Rasulullah, kayaknya udah gak bisa dipertahankan hubungan saya dengan Zainab. Zaid, sabar. Rasul ketika Zaid mau datang, sebetulnya udah dapat bocoran dari Allah. Allah udah ngejapri Rasulullah dalam bentuk ilham. Japrian Allah kan ilham ya. Japrian kita kan WA, itu juga habis kuota gak kebaca-baca. Kalau japrian Allah ke Rasul ilham. Ilhamnya apa? Kalau nanti Zaid datang, nanti baca di surat Al-Ahzab. Kalau nanti Zaid datang kepadamu meminta nasihat tentang Zainab, bilang kepada Zaid, ceraikan istrimu. Kalau udah diceraikan, nanti kamu nikahi Zainab. Ini perintahnya juga berat buat Nabi nih. Kebayang gak sih anak angkat kesayangan Nabi yang selama ini baik banget sama Nabi, tiba-tiba dia punya masalah dengan istrinya, disuruh cerain dengan niat kalau udah cerai nanti dia yang nikahin. Kan gak kebayang tuh buat Nabi. Ditambah lagi Nabi itu orangnya ra'fah banget, sangat gak enakan. Kita aja gak tega kayak gitu. Emang ada yang tega kayak gitu? Gak tega kan? Zainab mantan kita sih. Sekarang cowok itu datang ke kita, suaminya Zainab. Ustadz, gimana nih Zainab, perlu saya pertahankan? Emang kalian dari awal udah gak cocok, cerai aja deh. Kenapa? Bentar lagi gue mau nikahin Zainab. Gak kebayang kan? Kok Ustadz ngomong kayak gitu? Dapat ilham. Berat kan? Nabi itu kayak gitu loh, kondisi emosional beliau yang zulzilu, terguncang. Gimana nih caranya? Saya nggak enak banget, nggak tega banget sama Zaid. Kebayang wajah Zaid polos gitu. Ya Rasul gimana nih? Aduh, mau dibilangin ceraikan aja nggak tega. Mau dibilang pertahan tapi Nabi bilang suruh cerai, Allah suruh ceraikan. Akhirnya Nabi memilih emosionalnya, bukan perintah Allah. Wahai Zaid, tahan istrimu, jangan ceraikan. Padahal kata Allah suruh ceraikan. Lihat beratnya Nabi waktu itu. Akhirnya Zaid pulang, gitu ya Rasul. Ya pulanglah Zaid, Nabi gak enak banget sama Allah. Terus akhirnya Zaid sampai ke rumah, namanya Allah yang nyuruh kan gak bisa dirubah ya. Kun fayakun, cerai juga tuh walaupun Nabi bilang suruh bertahan. Allah marah kepada Nabi. Kata Allah, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi kamu merasa enak kepada saya. Diadu oleh Allah tuh coba, emosional. Nabi langsung sujud, ya Allah ampuni saya benar-benar, saya tahu saya gak enak sama Allah, tapi juga saya gak tega sama Zaid. Kebayang gak sih ya Allah wajah Zaid yang polos kayak gitu, disuruh cerain terus saya nikahin istrinya. Gimana perasaan Zaid? Wahai Muhammad, kamu merasa gak enak kepada manusia, tapi enak kepada saya Muhammad. Astagfirullah ya Allah, minta ampun Nabi semalaman. Ini benar-benar gak kebayang sama Nabi. Tapi Allah pengertian lah, tahu Allah, Nabi itu bukan mau gak taat sama Allah, cuma emang gak tega banget sama Zaid. Akhirnya Allah ngambil keputusan sendiri, Zaid cerai dengan Zainab. Setelah selesai masa iddah Zainab, Allah katakan, Muhammad sekarang datang kepada Zainab, lamar Zainab. Dengan berat hati Nabi, tok pelan gitu, berharap gak dibukain pintu. Langsung udah ditunggu ternyata sama Zainab. Eng gitu, bukain pintu. Pas Nabi datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Zainab udah punya firasat. Nabi mengatakan, Zainab, ada perintah dari Allah. Apa ya Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Belum juga dikasih tahu. Sami'na. Allah menyuruh saya untuk melamar kamu Zainab. Untuk siapa ya Rasulullah? Curiga kan? Jangan-jangan orang lain lagi nih. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk saya. Masya Allah gitu. Cuman Zainab kan gengsi gitu lah. Masa cewek harus teriak-teriak gitu kan ya? Oh gitu. Padahal masuk ke dalam kamar. Wah gitu ya. Gigit jari apa, gaya-gaya cewek lah ya. Oh gitu, ntar ya saya pikir-pikir dulu. Saya istiqoroh dulu, Nabi diistiqorohin.
udah diterima, sami'na wa ata'na. Dan inilah khair, kebaikan yang diharapkan oleh Zainab. Walaupun gak pernah terbayang, gak mungkin dong Zainab berpikir akan cerai setelah setahun kan. Tapi dia hanya yakin Allah itu gak mungkin nyuruh sesuatu yang gak ada kebaikannya buat kita. Gak mungkin, mustahil. Karena Allah gak pernah zalim kepada hambanya. Kenapa Allah kok muter-muter dulu kayak gitu? Allah pengen lihat Zainab itu menikahi Muhammad karena Allah atau karena dirinya sendiri. Kalau karena Allah, coba yang selain Muhammad berani gak? Ternyata berani. Karena itu dia menjadi layak untuk Muhammad. Kalau dia nggak menerima Zaid, mungkin Zainab tidak akan pernah jadi istri Nabi karena tidak layak. La'allahu khair. Ini buah dari la ilaha illallah. Begitu juga yang masih culun-culun, yang mungkin badannya belum kebentuk, yang jerawatan misalnya kayak gitu, tiba-tiba memimpin pasukan militer yang jumlahnya ribuan, yang barisan pertamanya kibarus sahabah, sahabat-sahabat senior, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Termasuk siapa di dalamnya? Abu Bakar dan Umar. Kebayang gak tuh? Memimpin pasukan yang di belakangnya itu Abu Bakar dan Umar. Maju! Abu Bakar dan Umar. Ya, maju. Usama. Kebayang Usama yang nyuruh. Abu Bakar. Segaya. Umar maju. Zaid, anaknya Zaid. Tapi tidak ada yang bisa membantah. Kenapa? Itu wasiat Nabi sebelum wafat. Aku perintahkan kalian untuk dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Karena dia adalah anak muda yang luar biasa. Itu hadiah Allah untuk Zaid. Karena dulu mau menikahi Zainab walaupun hatinya sebetulnya tidak mau. La'allahu khair, la ilaha illallah. Masing-masing dikasih kebaikan dengan cara-cara yang berbeda.